Desi. Bersukacita ya karena hari ini hari Jumat dan besok libur. Besok kita weekend dan hari Minggu juga beristirahat, tidak masuk sekolah. Pasti semuanya bersukacita dong. Tapi kita sangat bersyukur ya, ternyata Tuhan masih menyertai kita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sampai hari ini. Nah, tapi sebelum kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita hari ini, sebaiknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dulu ya, supaya setiap apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Jom. Nah, kita berdoa, semuanya ambil posisi siap, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang bertahta, kami sangat bersyukur Bapa buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami bisa masih sampai hari ini itu karena berkat Tuhan. Dan sekarang kami datang bersujud ke hadapan-Mu Bapa. Kami ingin melakukan setiap aktivitas kami, tapi kami terlebih dahulu menyerahkan diri kami ke dalam tangan. Dan kami yang akan berdevosi mendengarkan firman-Mu, bantulah kami Tuhan untuk bisa memahaminya. Bantulah kami Tuhan sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan berpedoman pada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita akan menyanyikan satu lagu. Judulnya Kemurahan-Mu. Karena kita sudah merasakan kemurahan Tuhan setiap hari kepada kita dan sampai hari ini kita masih diberkati. Mari kita menyanyikan lagu Kemurahan-Mu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Oke, kita sudah menyanyikan lagu Kemurahan-Mu, di mana itu menceritakan tentang kemurahan Tuhan, karena kita sudah merasakan berkat, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya sehingga kita dapat memahami setiap firman yang kita dengar, kita dapat mengerti, dan kita dapat menjadi pelaku firman, kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan kepada kita, supaya kita benar-benar diajarkan, supaya kita benar-benar dimampukan dan dilayakkan untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkanlah kami Tuhan, dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pembacaan kita hari ini tertulis dari Yesaya 45 ayat 21 sampai 22. Ayatnya hanya 2 ayat ya. Ayo kita bacakan bersama-sama. Yesaya 45 ayat 21 sampai 22. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Oke. Nah, pembacaan kita hari ini masih berhubungan dengan pembacaan kita dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, hari ini kita masih membahas tentang surat Paulus kepada jemaat Efesus, atau pelayanan Paulus kepada orang-orang di Efesus. Kira-kira kenapa Paulus melayani orang-orang di Efesus? Ya, pastinya karena orang-orang di Efesus membutuhkan pelayanan Paulus. Orang-orang di Efesus membutuhkan firman Tuhan. Makanya Paulus membuat surat kepada orang-orang di Efesus. Nah, biasanya orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan dan orang-orang yang membutuhkan surat atau kebenaran tentang firman Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi orang-orang di Efesus itu diberikan surat, kabar baik, kabar sukacita mengenai firman Tuhan karena mereka sudah terlanjur jauh sekali melakukan dosa. Nah, tapi kita kurang lebihnya membahas tentang bagaimana jemaat di Efesus ketika mendengarkan firman yang diberikan oleh Paulus, bagaimana Paulus menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dan apa ilustrasi yang diberikan oleh Paulus? Kita lihat dulu video ini ya. Video tadi menunjukkan bagaimana pertumbuhan dari sebuah pohon, sebuah tumbuhan, itu bukan pohon, sebuah tumbuhan. Tumbuhan itu bisa bertumbuh, tumbuhan itu bisa sampai besar, itu karena ada yang merawat. Kita tahu ya, segala sesuatu yang hidup ini adalah itu karena ada bantuan dan pertolongan Tuhan. Ya, kita tahu itu. Tapi misalnya seperti ini, kamu mempunyai biji.
jagung misalnya, atau kacang hijau mau buat kecambah. Kamu tanam di tanah. Kalau misalnya tidak disiram, apakah itu bisa bertumbuh? Tidak akan bisa bertumbuh. Maka harus butuh disiram. Seperti yang di video tadi ya, dia kelihatan bertumbuh sampai membesar, itu tidak bisa bertumbuh dengan sendirinya. Ada orang yang menyiram. Butuh sesuatu, butuh makanan begitu. Begitu juga dengan orang Kristen. Orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan kalau tidak ada yang menyiram. Kita akan layu, bahkan mati kalau tidak ada yang menyiram. Nah, tujuan Paulus datang ke Efesus itu adalah untuk menyirami orang-orang di Efesus sehingga mereka bisa bertumbuh dan subur. Seperti tumbuhan tadi, mereka tidak layu, mereka tidak mati. Dengan adanya Paulus, mereka semakin bertumbuh, mereka semakin dapat memahami setiap firman Tuhan. Dan mereka bisa hidup di dalam firman itu. Ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita akan layu. Ya, kalau kita hidup di dalam dosa terus menerus, itu sama saja kita seperti tumbuhan yang tidak disiram, layu dan mati. Tapi kalau kita mencoba selalu untuk melakukan firman Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan apapun, maka kita akan bertumbuh sampai membesar seperti tumbuhan tadi, dan kita akan berbuah. Di video tadi tidak dilihatkan ya, tidak diperlihatkan kalau berbuah, tapi percayalah, ketika kita sudah bertumbuh di dalam Kristus, maka kita akan berbuah. Nah, ketika Paulus memberikan surat itu, ketika Paulus mengabarkan kabar baik ke Efesus, banyak sekali ternyata orang-orang yang tidak menerima. Ini yang sudah kita baca hari ini. Banyak sekali ternyata orang-orang yang menganggap apaan sih itu tidak penting. Banyak sekali ternyata pengganggu-pengganggunya ya. Seperti tumbuhan tadi, sebenarnya pasti banyak sekali hewan-hewan yang mencoba memakan daunnya. Mungkin banyak sekali serangga-serangga yang sudah mulai menyerang. Mungkin sudah ada ulat. Tapi karena si penyiram terus mencari, mungkin habis disiram dilihat, oh ada ulat enggak? Kalau ada ulat dimatikan. Ada pengganggu-pengganggu lain enggak? Kalau ada dimatikan. Jadi ulat-ulat yang mencoba memotong tadi atau mematikan tumbuhan tadi, yang merusak tumbuhan tadi, dia akan mati dan tumbuhan tetap bertumbuh. Begitu juga dengan Paulus. Paulus mencoba tetap menjadi seorang penyiram yang selalu memantau apakah ada ulat-ulat, apakah ada pengganggu-pengganggu yang bisa membuat mati. Paulus mencari, dan misalnya nih ada ulat di tumbuhan itu. Sebenarnya ulat ini bisa tahu berbahaya untuk kita. Kalau terkena kulit kita itu bisa gatal, ya ulat bulu ya misalnya. Begitu juga dengan Paulus. Sebenarnya orang-orang yang mengganggu atau orang-orang yang tidak suka dengan adanya kabar baik kepada orang-orang di Efesus itu bisa membuat Paulus berbahaya. Mereka mungkin bisa berbuat jahat kepada Paulus. Tetapi Paulus tetap berpegang teguh dengan firman. Dia tetap berpegang teguh dengan tulisan Yesaya yang menyatakan tidak ada Allah selain Allah kita. Keselamatan kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Kekuatan kita akan ada di dalam Allah. Itu yang dipegang teguh oleh Paulus. Sehingga dia tetap mampu, tetap berani untuk menyatakan firman kepada orang-orang di Efesus. Nah, di dalam surat Yesaya juga yang sudah kita dengar dari kemarin dikatakan bahwa kita akan selamat. Keselamatan kita satu-satunya adalah melalui kematian Yesus di kayu salib. Mungkin banyak sekali ya pemahaman-pemahaman atau orang-orang lain yang mengganggu jemaat-jemaat di Efesus yang bilang keselamatan kalian itu tidak ada. Yesus itu tidak bisa menyelamatkan kalian. Kalian itu bisa selamat kalau kalian melakukan ini. Mungkin banyak sekali yang sudah menggoda seperti itu. Tapi untungnya di surat Yesaya diingatkan lagi bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana Paulus bisa menceritakan tentang keselamatan itu ya kepada orang-orang di Efesus? Paulus mencoba menceritakan tentang Yesus Kristus yang rela mati.
Paulus menceritakan kabar baik dan menceritakan keselamatan mengenai Yesus. Jadi, apapun tantangan yang dihadapi oleh Paulus, banyak sekali tantangannya ya untuk memberitakan firman di Efesus, tapi Paulus mencoba untuk berdiri dengan tegak. Paulus tetap bersemangat memberitahukan firman itu. Jadi pelajaran untuk kita, ketika kita mendengar firman, ketika kita disirami dengan firman, marilah kita mau bertumbuh. Dan apabila kita melihat ada orang lain yang kira-kira sebenarnya dia itu melakukan dosa, tapi dia tidak pernah mendengar kabar baik itu, jadilah menjadi penyiram, jadilah menjadi penebar baik seperti Paulus. Itu saja devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Bantulah kami Bapa untuk melawan setiap hal-hal yang bisa mengganggu iman kami kepadamu. Bantulah kami Tuhan untuk tetap berpegang kepadamu, pada Allah yang besar. Bantulah kami Tuhan untuk dapat mempercayai keselamatan kami. Dan bantu kami Tuhan untuk bisa menjadi penyiram-penyiram bagi orang yang sangat kehausan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, devosi kita pagi hari ini sudah selesai. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Bye-bye.